Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi dengan ibadah online kita. Meskipun kita beribadah secara online, kita mau tetap bersuka cita. Kita mau angkat satu pujian, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang setia, Kau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami datang Tuhan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh,
kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah bersertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Mari kita mau sama-sama sembah Tuhan hari ini. Kita mau agungkan Dia, sebab Dia Allah yang setia. Dia Allah Immanuel. Haleluya. Oh. Haleluya. Kau Allah Immanuel. Haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Haleluya. 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 Ku tidak takut, sebab Kau bersertaku. Ku tidak bimbang,
sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami tidak takut Tuhan. Pengharapan kami hanya ada padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur Bapa sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh punya hati yang lembut Tuhan untuk menerima setiap benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya kita mau sama-sama katakan amin. Shalom buat Bapak Ibu Saudara sekalian, saat yang indah untuk kita boleh kembali beribadah hari ini dan boleh bersama-sama belajar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar dengan judul atau tema yaitu Old and New. Ya, old di sini bukan berbicara soal tua secara usia Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, maksudnya itu lama, yang lama dan yang baru. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian selalu ada hal yang demikian. Ya, ada hitam, ada putih, ya begitu juga ada yang lama dan ada yang baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Di dalam Matius pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-16 sampai dengan
ayatnya yang ke-17. Di situ kita akan sama-sama belajar tentang yang lama dan yang baru ini. Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Di sana firman Tuhan berkata, "Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ kita bisa melihat ada yang lama ya, atau yang tua, ada yang baru. Baju yang tua, ada yang baju yang baru. Ada anggur yang lama, ada anggur yang baru, ada kantong yang lama, ada kantong yang baru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di situ kita bisa melihat bahwa yang lama dan yang baru ini tidak bisa digabungkan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kain di situ digambarkan. Kalau kain yang belum susut atau kain yang baru, ya, ditambalkan kepada baju yang tua, nggak bisa. Ya, di sana dikatakan karena jika demikian apa? Penambal itu atau yang kain yang baru itu akan mencabik baju yang lama. Bukan malah menutup, malah makin besar koyaknya, lubangnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, anggur yang baru pun demikian, nggak bisa ditaruh di kantong yang tua atau yang lama. Ya, anggur baru ditaruh kantong yang baru. Ya, kalau enggak apa? Sama kantongnya ya, zaman dulu nggak ada botol, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi air minum anggur itu terbuat dari kulit. Ya, kulit korban-korban, bisa domba, bisa sapi, ya, bisa kambing, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kulit itu dikeringkan, dibersihkan, dikeringkan, lalu dibentuk seperti kantong, ya. Dan itulah tempat menaruh minuman anggur, khususnya di sini, ya. Nah, kantong yang sudah lama, kantong kulit ini, dia akan semakin mengeras, apalagi kalau anggur yang di dalamnya itu dibiarkan sampai kosong sampai habis. Jadi biasanya anggurnya itu sebelum habis, ya, sisa mungkin setengah atau seperempat, itu akan ditambahkan anggur yang baru, ya, supaya terisi lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau sampai habis, maka kantongnya itu akan mengeras sehingga mudah sekali untuk pecah, hancur, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi sebisa mungkin ya tadi, anggur yang baru ditaruh dalam kantong kulit yang baru sehingga baik keadaannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dua hal yang disampaikan atau ilustrasi yang disampaikan Tuhan Yesus di sana itu diperuntukkan kepada siapa? Coba Bapak Ibu Saudara sekalian lihat di bagian yang atas, ya, kepada orang-orang Farisi. Ya. Pada saat orang-orang Farisi menanyakan tentang murid-murid yang tidak berpuasa. Ya, di ayat yang sebelumnya, ayat 14 dan ayat yang ke-15, dari judul perikopnya juga kita bisa lihat, judul perikopnya adalah hal berpuasa. Ya. Orang Farisi mempertanyakan, kenapa kok murid-muridmu tuh nggak puasa? Ya. Padahal ya, mereka berpuasa.
Padahal kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat juga, baik itu di dalam Markus, Lukas, itu juga di sana kita bisa melihat yang versi Markus dan versi Lukas tentang hal berpuasa ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mereka bilang apa? Murid-murid Yohanes puasa. Ya, yang lain-lain puasa. Mereka pun orang Farisi berpuasa. Tapi kenapa murid-muridmu tidak? Ya, dan keluarlah ilustrasi yang tadi sama-sama kita baca, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di situ kita bisa melihat maksud dari ilustrasi tersebut. Ya, kenapa sampai Tuhan Yesus menyampaikan ilustrasi tersebut sehingga orang Farisi bisa bisa paham. Ya, dipakai ilustrasi yang ada di dalam keseharian yang mereka tahu sehingga orang Farisi ini bisa tahu. Ya. Nah, di situ punya apa pengertian yang dimaksud dengan hal yang lama, ya, baik itu kain, baik itu anggur, yaitu yang diperbuat orang Farisi tentunya. Berpuasanya mereka. Tuhan Yesus menganggap bahwa hal tersebut tuh hal yang lama. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus nggak bilang salah, cuma Tuhan Yesus bilang apa? Itu yang lama. Ada hal yang baru. Nah, kalau kamu mau tahu hal yang baru ya tentu harus pakai kantong yang baru. Ya, yang baru dengan yang baru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, itu paradigma yang lama, pemahaman yang lama. Ya, dan puasanya orang-orang Farisi itu bukan seperti yang diajarkan pada awal mulanya sesungguhnya, gitu ya. Tapi puasa mereka itu adalah ajaran dari mereka sendiri, ya, pengaruh juga dari budaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, menurut sejarah mestinya puasa mereka itu cuma setahun sekali, tapi orang Farisi tidak demikian, mereka seminggu 2 kali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dan itu akhirnya jadi budaya mereka. Mereka berpuasa itu bukan karena kebenaran firman Tuhan, ya, tapi budaya mereka yang buat sendiri. Ya, nah Tuhan Yesus datang dengan hal yang baru. Ya, dan pada saat itu, ya, khususnya orang-orang Farisi ini mempertanyakan, meragukan, ya, nggak bisa nyampe, nggak bisa terima dengan paradigma ini tentang tidak berpuasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali kita demikian. Hal-hal yang baru kalau kita tidak menggunakan, ya, anggur yang baru yang diberikan, kalau kita nggak pakai kantong yang baru nggak bisa. Ya, malah bisa hancur, malah bisa sobek, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, hal yang baru harus dengan yang baru pula, anggur baru dengan kantong yang baru sehingga kita bisa terima, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pengertian atau arti paradigma, ya, saya menemukan bahwa paradigma itu sebenarnya adalah dua kata yang disatukan dari kata para yang artinya beside atau di samping dengan deigma, ya, yang artinya contoh atau example, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi paradigma itu adalah hal yang ada di samping yang jadi contoh. Ya. Nah, seringkali paradigma ini dikaitkan dengan perubahan fase sejarah, di mana manusia harus merubah cara pandang dan cara menafsirkan realita. Ya, jadi paradigma itu seringkali dikaitkan dengan perubahan fase sejarah. Tiap fase, ya,
dalam sejarah, dalam kehidupan manusia, dengan adanya perkembangan, perubahan, itu harus juga dengan paradigma yang baru, ya, sesuai dengan fasenya. Kalau nggak demikian, ya kita akan kesulitan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus bisa menyesuaikan cara pandang kita, ya, menafsirkan realita yang ada. Nah, itu adalah gambaran dari paradigma. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, paradigma ini terbentuk dari 4, ya, yaitu melalui keluarga, budaya, pendidikan, juga lingkungan. Ya, dalam keluarga kita akan memiliki paradigma yang tentunya setiap keluarga berbeda-beda. Ya. Pasti ada cara pandang yang diberikan. Ya, biasanya dari nenek, kakek terhadap orang tua kita nurun, ya, kepada anak-anaknya, kepada kita-kita, ya, generasi yang selanjutnya. Ya. Cara pandang, cara pikir, pemahaman. Ya. Nah, itu yang pertama terbentuk dari keluarga. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang keluarga mereka bisa mengutamakan, ya, Tuhan. Ada keluarga yang tidak demikian, karena sekali lagi paradigmanya ternyata beda. Ya. Gak cuma itu terlihat dari anak-anak mereka, dan saya lihat itu ya biasanya dari orang tuanya memang begitu. Ya. Lalu yang kedua, budaya. Ya, contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, budaya di orang-orang Chinese atau Tionghoa itu mereka punya budaya yang cukup kuat, kental dalam menghormati orang tua. Dan itu terlihat, ya, atau ditunjukkan pada saat salah satunya itu cengbeng, gitu ya, cengbeng ke kuburan. Ya, saya nggak tahu mungkin kalau di daerah lain namanya apa gitu ya. Tapi ada satu waktu itu kita pergi ke kuburan, ya, ada yang mungkin cuma membersihkannya, ada yang disiram air, ada yang juga mungkin didoakan orang yang sudah meninggal ini, orang tuanya, orang yang lebih senior, orang yang dituakan mungkin, ya. Itu adalah paradigmanya budaya, menghormati orang tua sampai sedemikian rupa. Ya. Bisa juga budayanya, paradigma pada saat terlihat kita kalau tahun baru, orang-orang Chinese, orang Tionghoa itu ada mereka kumpul-kumpul. Ya. Sebagai bentuk apa? Mereka percaya itu adalah bentuk rasa syukur. Mereka sudah bisa melewati 1 tahun dan menyambut tahun yang baru. Ya. Di mana akan ada berkat yang baru juga. Ya, itu paradigma mereka, makanya mereka kumpul-kumpul, makan-makan. Ya, apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, nanti habis itu bagi-bagi gitu ya. Ada amplop merah yang dibagikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Itu terbentuk dari budaya. Pendidikan. Ya, beda Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang lulusan S1, S2, ya mungkin S3, jurusan berbeda-beda itu juga akan mempengaruhi paradigma kita. Ya, yang mungkin jurusan hukum dengan pelajaran yang begitu detail tentang hukum, ya, nggak cuma sejarahnya, undang-undangnya mungkin sampai apal, sampai ngelotok, sampai di luar, ya, dia akan punya paradigma yang luar biasa mengenai taat peraturan, ya, tentang pemerintahan, dan itu akan tertunjuk, terlihat dengan tindakan-tindakan mereka.
lingkungan juga demikian. Ya. Jadi 4 hal ini ya yang membentuk paradigma seseorang. Ya. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, ya, kita juga pasti punya paradigma yang terbentuk dari 4 hal ini. Keluarga, budaya, pendidikan, lingkungan kita. Ya. Nah, tapi kita harus menggunakan firman Tuhan, kebenaran firman itu sebagai sumbernya. Ya. Bukan hal-hal yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin bisa terbentuk dari keluarga, budaya, pendidikan, lingkungan, ya. Tapi jangan gunakan 4 hal itu sebagai sumber, ya. Tapi kebenaran firman-lah yang harus dijadikan sumbernya, sumber paradigma kita, atau dasarnya, gitu ya. Dasar dari paradigma kita, pola pikir kita, cara pandang kita. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan di sana dikatakan, Ibrani pasal yang keempat ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, karena firman Tuhan itu memisahkan, dapat memisahkan, ya, mana pertimbangan pikiran hati kita. Ya. Digambarkan bisa memisahkan jiwa dan roh, kita kan susah gitu ya. Memang ada ilmunya, tapi banyak orang yang lebih percaya manusia itu cuma tubuh, jiwa, roh. Ada yang cuma percaya tubuh dan roh gitu ya. Tapi firman Tuhan bisa memisahkan dengan jelas mana jiwa, mana roh, mana sendi-sendi, mana sumsum. Ya. Nah, oleh sebab itu kita harus menggunakan kebenaran firman itu sebagai sumber sehingga bisa misahkan, ya, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kebenaran firman Tuhan kita akan susah untuk memisahkan hal tersebut. Apalagi kalau itu sudah tertanam dari jauh, ya, udah tertanam dari kita kecil, ya, mungkin dari keluarga, mungkin udah dari kecil, budaya udah terus kita lakukan, setiap tahun kita lakukan, sudah nempel. Ya. Oleh sebab itu kita perlu firman Tuhan sehingga kita bisa pisahkan mana yang benar, mana yang enggak benar, mana yang sesuai firman Tuhan, mana yang tidak sesuai. Ya. Lalu kenapa kebenaran firman Tuhan juga harus dijadikan sumber? Karena firman Tuhan itu juga selain memisahkan, dia juga membangun. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-32. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-32 di sana dikatakan, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi enggak cuma dipisahkan tapi dibangun. Paradigmanya dibangun. Ya, sehingga semakin kuat, semakin besar, semakin kokoh Bapak Ibu Saudara sekalian. Paradigmanya apa? Yang tadi yang sudah dipisahkan. Lewat firman Tuhan juga akan dibangun Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Selain dibangun, apalagi juga melengkapi. 2 Timotius pasal yang ketiga
ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Di sini perbuatan baiknya bukan sekedar baik untuk manusia, tapi baik yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Bukan menurut keluarga kita, menurut orang-orang sekeliling kita, enggak. Ya. Nah, kita bisa demikian saat kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai sumber atau dasar pola pikir kita, cara pandang kita, paradigma kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita akan diajar. Ya, tadi saya sudah sampaikan, bisa tahu mana yang benar, mana yang enggak benar, mana yang harus dilakukan, mana yang enggak harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu yang ketiga, ya, kita juga mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Paradigma kita itu harus bukan hanya sesuai dengan firman Tuhan, kita pakai firman Tuhan sebagai sumber, sebagai dasar, tapi kita juga harus mau dipimpin Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 18 di sana dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, kita mau memberi diri, atau bahasa lainnya itu tadi, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, maka apa? Kita nggak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu berbicara apa? Soal yang lama tadi. Ya, bukan yang baru, itu yang lama. Kalau kita nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita nggak akan mendapatkan yang baru. Kita akan terus ada di bawah yang lama tadi. Ya, Yohanes 16 ayat 13 ini juga melengkapi ayat yang tadi kita baca, Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal apa? Yang akan datang. Dia akan memimpin kita saat kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Dia akan memimpin kita dan apa? Bukan yang masa lalu, bukan yang lama, tapi di sana dikatakan apa? Yang akan datang. Hal-hal yang akan datang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Bukan cuma yang hari ini saat ini saja, tapi bisa sampai hal-hal yang akan datang. Ya. Jadi penting sekali kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita ya, bukan hanya bisa beradaptasi dengan keadaan hari ini, saat ini, tapi bahkan kita bisa mempersiapkan diri untuk hal yang akan datang. Ya, kita bisa mengetahui, kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Lalu apalagi? Karena Roh Kudus itu juga di dalam Yohanes 14 ayat 26, di sana dikatakan apa? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Ya. Karena Roh Kudus juga akan mengajar dan mengingatkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Luar biasa sekali kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kita bukan hanya diberikan buku petunjuk firman Tuhan, ya, tapi kita juga apa? Diberikan Roh Kudus. Ya.
sehingga ada selalu yang mengingatkan setiap kita. Kita boleh tetap terus ada di dalam track yang benar. Ya. Lalu yang selanjutnya, kita akan melihat hal baru apa yang kita bisa lihat. Ya, tadi saya sampaikan bahwa paradigma itu apa? Seringkali dikaitkan dengan perubahan fase sejarah. Nah, sekarang perubahan yang terjadi apa? Fase yang sekarang ini. Ya, dunia mengalami apa? Pandemi. Setiap kita diperhadapkan dengan virus COVID-19. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita harus tahu bahwa ada hal yang baru di masa pandemi ini. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal mengasihi. Kalau kita sebelum pandemi ini, ya dulu sebelum pandemi, mengasihi itu bisa kita ekspresikan atau terekspresikan itu lewat sentuhan, berdekatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Apalagi terhadap keluarga kita. Ya. Sehingga kalau mungkin seorang ayah yang baru pulang dari mereka bekerja, ya, mereka akan pulang ke rumah, waduh say hello, lalu peluk, lalu cium anak, istri dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Itu adalah ekspresi bentuk kita mengasihi orang yang kita kasih, keluarga kita, ya. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, enggak demikian. Ya. Dulu bentuk kita mengasihi orang, kita menjaga orang lain, orang yang kita kasih. Tapi sekarang enggak demikian. Kita mengasihi orang dengan cara kita menjaga diri kita. Ya, melakukan prokes dengan ketat. Bapak Gembala sampaikan jangan sampai kita kecolongan, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, prokesnya ketat. Bukan karena kita mengasihi diri kita, tapi itu adalah bentuk kita mengasihi orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga diri kita. Ya, mungkin itu sulit dimengerti ya sebelum pandemi ini terjadi. Paradigma kita enggak demikian. Kalau kita mengasihi orang lain ya kita jaga orang lain. Bukan kita menjaga diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, menjaga orang lain, menolong orang lain, ya. Tapi enggak demikian sekarang. Ya. Kita pakai masker, Bapak Ibu Saudara sekalian, cuci tangan, menjaga jarak. Itu kita mengasihi orang lain. Sehingga kalau kita nanti Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih beraktivitas, yang kerja, masih ke sana ke sini, ibu rumah tangga harus mungkin ke pasar, harus belanja ke warung, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian melakukan prokes ini, pakai masker, cuci tangan, kalau yang Bapak Ibu Saudara sekalian menyediakan hand sanitizer, ya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa pegang uang, pakai hand sanitizer, lalu melakukan apa mungkin pokoknya yang barang-barang yang bukan di rumah kita gitu ya, di luar rumah kita ya ada hand sanitizer ya bersihkan gitu ya, apalagi sebelum pakai masker, belum megang muka dan lain sebagainya ya, juga menjaga jarak ya. Itu adalah bentuk kita mengasihi orang-orang terdekat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sehat, saat pulang Bapak Ibu Saudara sekalian bukan bawa penyakit. Begitu juga kalau baru pulang, ya kalau tadi saya sampaikan kalau dulu terekspresikan, wow, say hello, peluk, cium, sekarang enggak gitu ya. Baru datang ya jangan bersentuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun mungkin udah kangen gitu ya, mau ketemu anak, mau peluk anak, mau cium-cium anak gitu ya. Jangan demikian. Ya.
bersihkan diri dulu, cuci tangan, ganti baju dan lain sebagainya, ya, sampai benar-benar bersih, baru kita boleh bersentuhan, ya, mau peluk, mau cium, Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada keluarga kita, ya. Lalu apalagi, ya, kalau dulu bentuk kita mengasihi itu mungkin ngajak jalan, ngajak pergi. Kalau sekarang enggak, apalagi pada saat PPKM darurat ini, ya, sebisa mungkin kita tidak keluar rumah, tidak pergi keluar, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu adalah bentuk kita mengasihi, ya, bukan karena kita jahat gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi itu adalah bentuk kita mengasihi, ya. Lalu apa lagi? Bentuk kita mengasihi juga mungkin kalau pada saat kita terkena atau terpapar virus corona ini, ya, mungkin nggak sempet ngecek atau tidak mau gitu ya untuk periksa, tapi kalau gejala-gejalanya udah jelas gitu ya, apa aja Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin seperti orang flu, batuk, pilek, indera penciumannya hilang, indera perasanya hilang gitu ya, udah nggak bisa ngerasain apa-apa, nggak bisa nyium bau apa-apa, demam, ya, itu tanda-tandanya, gejalanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya kalau kita mengasihi, ya isolasi mandiri, ya harus bertahan Bapak Ibu Saudara sekalian kurang lebih sebisa mungkin 10 hari. Ya, ada yang bahkan sampai 31 hari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia udah isolasi mandiri kalau nggak salah 10 hari, ini di Jakarta, lalu dia ke Wisma Atlet, di Wisma Atlet udah cukup parah, tapi setelah pulih udah dinyatakan negatif, nggak langsung pulang ke rumah. Saya yakin, percaya gitu ya, dia pasti udah kangen banget sama anaknya, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi dia memutuskan untuk isolasi mandiri lagi. Ya, dia nginep di sebuah hotel Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak salah kurang lebih 1 minggu lagi. Jadi total 31 hari Bapak Ibu Saudara. Bukan waktu yang sebentar, tapi itu bentuk ekspresi mengasihi Bapak Ibu Saudara. Mengasihi anak dengan cara nggak didatengin anaknya, nggak ditemuin anaknya Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal yang baru, yang nggak akan terpikirkan oleh kita pada waktu dulu sebelum masa pandemi. Tapi itu yang harus kita tahu, kita harus mengerti. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada sebagian nggak terima, ya saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian masih pakai kantong yang lama. Ya memang ini anggur yang baru. Saya nggak bisa paksa, kalau saya paksa akan robek Bapak Ibu Saudara sekalian, akan hancur. Ya. Ini baru dalam hal mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dan kalau perlu apa? Kalau udah tahu gejala isolasi mandiri, kita kasih tahu, khususnya terhadap orang-orang terdekat kita. Ya. Sehingga mereka bisa menolong kita, mereka nggak perlu datang ke tempat kita, nggak perlu ngunjungin kita dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kalau kita nggak ngomong, ya mereka juga nggak tahu, padahal 2 hari yang lalu ketemu, terus mereka santai-santai nggak periksa, nggak mawas diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi dengan kita ngasih tahu, dia akan melihat dirinya, coba ada gejala yang sama enggak, ada persiapan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kalau di Taiwan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bahkan sampai diumumkan di televisi-televisi. Jadi kalau ada orang yang mulai ada gejala gitu ya, lalu apalagi sudah dinyatakan memang terpapar virus corona ini, itu disiarkan di televisi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi misalnya si A gitu ya, si A ini beberapa hari lalu ke pasar A, lalu jalan-jalan ke mall ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dan pasar itu sampai ditutup loh Bapak Ibu Saudara sekalian, ya.
Jadi orang yang terpapar nih, dia udah pernah jalan-jalan 2 hari yang lalu ke pasar A itu akan ditutup. Ya, selain diumumkan sehingga orang-orang lain itu nggak datang ke pasar itu, pasarnya sampai ditutup. Ya, tapi saya percaya, saya melihat bahwa itu hal yang baik, bukan hal yang salah. Ya, begitu juga kalau sampai kita terpapar, ya, nggak usah malu-malu, sampaikan khususnya kepada orang-orang terdekat kita. Dan saya mau katakan, ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian terpapar sampai terkena virus corona ini bukan dosa, ini bukan kutuk Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kena virus atau terpapar virus corona ini bukan suatu kutuk, bukan karena dosa. Ya, jadi nggak perlu malu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan untuk setiap kita saya percaya, ya, saat ini adalah saat kita dituntut untuk lebih mengekspresikan kasih yang Tuhan sudah berikan untuk setiap kita. Ya, sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, kita mau ekspresikan lebih lagi. Ya, orang-orang yang terpapar, yang sakit, yang ada di sekeliling kita. Sehingga mereka pun boleh merasakan kasih yang Tuhan sudah berikan untuk setiap kita. Itu dalam hal mengasihi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu yang kedua, ya, hal baru apa? Dalam hal beribadah. Ya, dulu kalau beribadah itu di gereja, pengertiannya kalau kita mau beribadah, saya mau pergi beribadah, ya perginya ke gereja. Ya di gedung gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Fokusnya pada persekutuan secara langsung, pertemuan secara langsung atau tatap muka. Ya. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa pandemi ini kita diingatkan lagi tentang esensi ibadah itu. Ya, apa yang menjadi esensi dari beribadah? Apa? Beribadah itu mencari Tuhan. Beribadah itu memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bukan hanya berbicara soal di mana, ya, apalagi cuma di satu tempat di gedung gereja, enggak demikian. Ya, kalau kita ke gedung ke gereja, kita hari Minggu pergi ke gereja tapi enggak mencari Tuhan, kita tidak memuliakan Tuhan. Apakah itu beribadah? Saya rasa itu bukan beribadah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi hari-hari ini kita diingatkan kembali tentang esensi dari ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu berbicara soal mencari Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bukan di mana. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Saat kita mencari Tuhan, saat kita memuliakan Tuhan, itu kita sedang beribadah. Ya. Mungkin lagi di perjalanan, mungkin lagi di kamar, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita di sana mencari Tuhan, di sana kita memuliakan Tuhan. Saya mau katakan itulah beribadah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dan di saat ini Tuhan memberikan teknologi yang luar biasa maju. Ya. Kalau dulu kita apalagi pada awal-awal gitu ya, saya ingat waktu cici saya berangkat ke Taiwan gitu ya, itu tahun 2004, ya saya lupa bulannya apa, ya tahun 2004 dia berangkat, kita masih susah sekali untuk komunikasi, ya setelah beberapa tahun kemudian baru ada video call. Ya, itu pun masih mahal Bapak Ibu Saudara sekali. Ya. Tapi sekarang wah, gampang sekali dan bagus sekali. Enggak ada jeda, enggak putus-putus. Ya, dimanapun kita bisa. Dulu di rumah pakai komputer, harus punya webcam gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang
mau di mana aja bisa. Ya. Teknologi Tuhan berikan secara luar biasa, perkembangannya begitu luar biasa. Nah, kita mau gunakan juga teknologi yang ada untuk kita bisa beribadah. Ya, mungkin nggak bisa bersekutu secara langsung tatap muka, Bapak bisa, tapi dengan teknologi yang ada, ternyata kita masih bisa bersekutu. Ya, seperti pada saat sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, walaupun mungkin nggak secara langsung, nggak live, ya. Kalau yang live di doa pagi kita lakukan secara live, Bapak Ibu sekalian. Saya tahu, saya suka yang pegang itu soalnya ya, saya pegang handphonenya. Saya tahu tuh ada yang siapa aja gitu ya, yang ikut doa pagi siapa aja saya tahu, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin nggak secara langsung, tapi itu tetap bersekutu. Bersekutu itu apa? Ya, di dalam Tuhan kita orang-orang percaya berkumpul itu bersekutu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kita mau gunakan, ya, jangan Bapak Ibu saudara sekalian beralasan A, B, C, D, ya. Sekali lagi kalau Bapak Ibu saudara sekalian beralasan, saya mau katakan Bapak Ibu saudara sekalian lagi pakai kantong yang lama. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, anggur baru ini diberikan, hal yang baru, paradigma yang baru, pakai kantong yang baru. Ya. Gunakan kantong yang baru. Ya, sehingga Bapak Ibu saudara sekalian bisa terima, bisa memakai, bisa memanfaatkan dengan maksimal, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, tentunya kalau teknologi di sini nggak cuma beribadah, dalam hal-hal yang lain, dalam Bapak Ibu saudara sekalian berdagang, berusaha. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian mempertahankan dia, nggak mau, wah itu membuat anak-anakmu doa susah dan lain sebagainya. Ya mungkin di Cirebon belum terasa, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, tapi nanti ada waktunya kita akan ketinggalan dan benar-benar akan ditinggalkan, Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh sebab itu mari, ya, jangan kita bertahan, ya. Tuhan berikan hal yang baru, kita mau persiapkan diri, kita mau terima, ya, sehingga hal-hal yang baru ini boleh menjadi suatu hal yang baik. Ya, saya nggak bicara soal ketinggalan zaman, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kalau Bapak Ibu saudara sekalian menolak hal yang baru ini, paradigma yang baru ini, Bapak Ibu saudara sekalian akan hancur. Ya. Kantong yang lama diisi kantong yang baru hancur. Ya. Baju yang lama dikasih baju yang baru hancur. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Dan saya percaya juga Tuhan mau hari-hari ini individu-individu, orang-orang percaya itu, ya, secara individu bertumbuh secara signifikan. Ya, mungkin kalau beberapa waktu yang lalu itu secara komunal gereja, berbicara gereja A, gereja B dan lain sebagainya. Tapi hari-hari ini Tuhan mau individu, Bapak Ibu saudara sekalian, orang per orang, ya, itu bertumbuh secara signifikan. Ya, oleh sebab itu mari kita mau terima paradigma yang baru ini. Kita mau pahami, ya, sehingga kita pun boleh menjadi orang-orang bukan hanya yang siap, tapi ikut terlibat di dalamnya, Bapak Ibu saudara, menjadi berkat, menjadi terang. Ya, jadi ada 4 hal ini yang kita sudah pelajari tentang yang lama, yang baru. Ya, berbicara soal paradigma, ada yang lama, ada yang baru. Kita mau menerima paradigma-paradigma yang baru ini. Ya, tadi saya kasih contoh bukan soal doktrin-doktrin, Bapak Ibu saudara sekalian. Ini hal-hal yang baru yang terjadi, ya, khususnya di negara kita di Indonesia ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau soal doktrin, saya beberapa waktu yang lalu suka sampaikan di dalam khotbah-khotbah saya masukkan
sedikit-sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian ada pemahaman-pemahaman yang baru yang bersifat teologis Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan kita sudah belajar mana yang benar, mana yang enggak benar, tapi sekali lagi ya, harus sumbernya atau dasarnya kebenaran firman Tuhan, apalagi soal teologi ya. Tapi kalau enggak berdasarkan firman Tuhan, sumbernya enggak firman Tuhan, ya udah pasti salah. Ya. Dan mari kita mau terus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dia akan memberikan hal-hal yang baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Kita akan sama-sama bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah, bersekutu bersama-sama Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati berkat-berkat yang daripada-Mu. Biarlah Engkau yang terus Tuhan menolong kami, menuntun kami, memimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang percaya yang terus bergerak, mengikuti pergerakan-Mu Tuhan, bukan orang-orang yang tertinggal. Bahkan kami akan Kau percayai sesuai kebenaran firman-Mu, hal-hal yang akan datang Kau yang akan bukakan untuk setiap kami Tuhan. Kami mau menyediakan diri kami seperti kantong yang baru yang selalu siap menerima hal-hal yang baru, menerima anggur yang baru, sehingga kami boleh berada saat ini menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam Tuhan buat dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ampuni kami. Kalau kami seringkali Tuhan ngeyel, seringkali Tuhan kami ngotot, seringkali kami mengeraskan diri kami Tuhan. Tapi saat ini kami mau melembutkan hati kami Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang mau dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Sehingga dalam segala hal, dalam segala aspek kami boleh bertumbuh, kami boleh maju Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang memberkati untuk setiap yang mendengarkan firman-Mu, yang boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah berkat yang daripada Tuhan boleh turun. Biarlah penyertaan daripada Tuhan boleh terus nyata dalam kehidupan sidang jemaat-Mu, dalam kehidupan setiap orang-orang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang juga memberikan pertolongan, kekuatan, kesehatan untuk setiap anak-anak-Mu yang terpapar COVID-19. Biarlah Kau yang terus memberikan kesembuhan, pemulihan demi pemulihan Tuhan, sehingga ada kesaksian, ada cerita yang dibagikan dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang terus menolong Tuhan buat negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah yang terpapar COVID-19 ini boleh semakin menurun, yang mengalami kesembuhan boleh semakin banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.